kita buat produk kita lebih terjangkau dengan minimum pembelian Rp10.000. Oh, nggak ada alasan lagi buat nggak invest. Kayak tadi saya barusan ngobrol sama teman saya tuh sehari ngopi bisa 5 kali katanya gitu. Hai great people, jumpa lagi dengan kami di podcast Liquid, ngobrolin lika-liku investasi dan reksadana. Great people, BNI Asset Management hingga saat ini sudah menerbitkan berbagai jenis produk reksadana, mulai dari pasar uang, obligasi, saham, dan lain sebagainya. Nah, salah satu produk yang diterbitkan oleh BNI Asset Management berupa Endowment Fund. Nah, menariknya ada salah satu Endowment Fund bekerja sama dengan Civitas Akademika yang diberi nama BNI AM Makara Investasi. Dari namanya aja udah ketahuan kalau kerjasamanya dengan kampus Universitas Indonesia. Nah, di sisi lain akan ada event lari yang salah satu ditunggu-tunggu oleh para runners di Indonesia, yaitu BNI UI Half Marathon tanggal 8 September nanti. Nah, terus apa dong hubungannya? Ada reksadana, ada event lari atau olahraga. Nah, untuk lebih jelasnya kita bakal ngobrol seru-seruan di sini. Tapi tentu saja saya tidak sendiri. Kita sudah kedatangan tamu, Mas Kevin Dalame dari Product Development Management BNI Asset Management. Semangat pagi, Mas Kevin. Semangat pagi, Mas Anggi. Apa kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Mas Kevin gimana? Luar biasa, sangat-sangat baik. Lebih baik dari Mas Anggi tentunya. Iya. Wah, saya suka semangatnya nih. Lebih baik dari saya. Oke. Mas, saya pengen Mas aja ya. Karena kan dari secara umur kita nggak jauh beda. 10 tahun ya, oke. 10 tahun. Oke, pakai disiplin segala lagi. Oke. Anyway, Mas Kevin, sebelum kita masuk tema nih, Mas Kevin kan setahu saya emang rajin olahraga. Nah, sekarang lagi menggeluti olahraga apa nih, Mas? Karena tiap pagi, weekend terutama tuh statusnya olahraga aja. Wah, ini Mas Anggi nih kayaknya tahu hidup saya nih. Jadi kalau olahraga yang rutin, jadi setiap pagi saya lari juga. Tapi ya saya lari tapi nggak too much kilometers lah. Jadi paling cuma 5 kilometers dalam waktu ya kurang lebih setengah jam. Wow. Itu setiap hari. Easy run ya? Iya, easy run. Relax run lah istilahnya. Oh, relax run ya istilahnya. Kalau untuk yang reguler setiap minggu saya basket setiap pagi. Jadi basket. ya kurang lebih itu, sama paling mini soccer, dan itu pun tidak pasti juga, paling sebulan sekali kalau saya. Oh, mini soccer ya lagi betul. ngetren ya. By the way, berarti dirimu ikut yang BNI Half Marathon dong, Mas? Sebagai wakil dari BNM tentunya saya ikut, Mas Anggi. Wih, mantap. Ini suatu kehormatan bagi saya juga mengikuti event UI Half Marathon bersama dengan BNI. Wih, mantap. Oke, Mas Kevin, langsung aja. Kita kan mau bahas soal Endowment Fund. Iya. Tapi di sisi lain ada yang unsur olahraganya nih, Mas ya. Kita coba bahas satu-satu deh. Endowment Fund itu apa sih sebenarnya, Mas Kevin? Oke, good point, Mas Anggi. Jadi Endowment Fund itu dalam hal ini kita kaitkan dengan reksadana ya. Jadi reksadana Endowment Fund itu bisa dibilang basically ada reksadana. Kalau di sini kita bisa dibilang reksadana open end, di mana hasil dari operasional reksadana itu, dalam hal ini kita sebut saja mungkin MEV dan lain sebagainya. MEV, didonasikan ke instansi tertentu untuk keperluan aktivitas nirlaba lah bisa dibilang. Contohnya, saya kasih contoh. Tadi Mas Anggi sudah singgung soal produk kami, BNI Makara Investasi. Kita kerjasama dengan UI. Dari produk itu disebut adalah Endowment Fund. Dari produk itu nanti ada porsinya tersendiri, kita sharing dengan UI. Dari hasil sharing fee itu akan digunakan untuk keperluan dana abadi universitas. Misalnya untuk keperluan pendidikan, mungkin untuk membangun gedung baru di universitas, atau mungkin program-program pendidikan yang diluncurkan oleh UI. Jadi basically seperti itu intinya. Endowment Fund itu porsinya akan digunakan untuk keperluan yang bersifat nirlaba. Dalam hal ini bukan operasional ya. Kita bicara di sini mungkin untuk pelestarian lingkungan juga bisa masuk, menjunjung tinggi pendidikan dan juga hal yang bersifat dengan lingkungan. Kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Oh, berarti apakah itu pembeda Endowment Fund dengan produk reksadana lainnya, Mas ya? Ada elemen lain nggak kira-kira? Kurang lebih elemen lainnya adalah dari segi yang tadi tentunya dari segi dana abadinya. Dana abadinya. Jadi nanti
kita sebagai MI nanti akan sharing dengan si endowment itu sendiri. Dalam hal ini bahwa instansi yang tertentu. Jadi kita saya spill juga, kita ada banyak endowment fund, ada beberapa, ada juga di universitas, dan juga ada di instansi lingkungan yang bersifat lingkungan, dan juga ada instansi yang keagamaan. Itu juga part of endowment fund. Oh, berarti itu comes up to pertanyaan berikutnya sih. Berarti endowment fund ini nggak semata hanya bisa collaborate, katakanlah gitu, dengan lembaga pendidikan aja ya Mas ya? Betul. Bisa juga collab dengan instansi yang berhubungan dengan lingkungan, dan juga instansi yang berhubungan dengan hal-hal keagamaan. Oke, contoh misalnya apa? Yang punya BNM aja deh, nggak usah biar Oke. nggak lebar. Tadi Mas Anggi sudah sebutin BNM Makara Investasi itu pendidikan, universitas. Kita ada BNM Srikahati, itu kerjasama dengan Yayasan Srikahati. Oke, Yayasan Srikahati. Saya agak lupa nih. Srikahati itu Sustainable and Responsible Investment. Oke. Ada lagi Mas? Jadi mungkin kalau Kahati saya jelasin dikit. Itu nanti dana abadinya untuk keperluan lingkungan hidup. Jadi apapun yang berhubungan untuk sustainable dari lingkungan hidup. Sustainable dari lingkungan hidup. Kerjasama dengan kalau nggak salah Yayasan Kahati ya. Keanekaragaman Hayati. Keanekaragaman Hayati Indonesia, jangan lupa. Betul. Oke. Ada lagi Mas yang ada unsur kampus-kampusnya, ada lagi nggak selain Universitas Indonesia? Ada. Kita juga ada kerjasama dengan ITB. ITB Harmoni. Ya. Yes. Namanya. Dan juga UGM Progressive Balance, itu reksadana campuran. Balance ya. Balance. Okay. Jadi basically sama ada lagi Mas terakhir. Apa tuh? Itu kaitan dengan unsur keagamaan. Itu Yayasan Dompet Duafa. Oh iya, Dompet Duafa. Oh, bahkan ada unsur alam keagamaan seperti Dompet Duafa pun bisa ya dibikin ya. Jadi nanti hasil dari donasi itu digunakan untuk keperluan pembangunan masjid, ataupun hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan lah, kurang lebih seperti itu. Oke, kita coba fokusin di satu produk itu dulu Mas. Yang BNI AM Makara Investasi. Nah, ada nggak sih keistimewaannya yang lebih ya, atau mungkin fitur dari reksadana ini sendiri? Either itu karena hasil kolaborasi dengan UI atau memang ada fitur tertentu yang dibikin oleh BNI AM. Monggo Mas. Yes. Kalau fitur tersendiri yang di sini perlu kita highlight untuk BNI AM Makara Investasi itu dia membagikan investasi setiap bulannya. Saya koreksi dikit. Membagikan hasil investasi dalam hal ini adalah dividen setiap bulannya. Setiap bulannya. Jadi kalau teman-teman bayangin kita bisa membagikan dividen itu kurang lebih sekitar 0,29% per bulannya. Per bulannya. Jadi teman-teman bayangin kalau teman-teman cari di luar sana, reksadana pasar uang itu basically bisa menghasilkan return dalam satu bulan 0,3% ke atas. Makara bisa membagikan dividen yield dengan range 0,29% kurang lebih. Jadi teman-teman bayangin itu baru dividennya, belum lagi capital gain-nya. Jadi itu baru dividen neto ya. Jadi itu salah satu fitur kebanggaan dari BNI AM Makara. Karena ya basically tujuan dari kami adalah untuk dalam tanda kutip jika investor ingin mencari alternatif lain dibandingkan dengan deposito, silahkan pergi ke Makara dengan underlying corporate bonds, obligasi korporasi. Tapi teman-teman dalam tanda kutip bisa dapat cash tiap bulannya. Jadi memang fund ini kita desain khusus buat bagi siapa saja investor yang mungkin pengen cari new money lah setiap bulan. Atau mungkin reserve cash. Jadi teman-teman investasi setiap bulannya dapat cash dividennya dari dividen. Dividennya bentuknya unit penyertaan apa cash ya Mas? Good point. Jadi pertanyaan Mas Anggi ini menurut saya sangat-sangat bagus karena kembali lagi itu adalah kebijakannya. Jadi kebijakan dari kami ada yang namanya threshold tertentu. Ada threshold batasan. Jadi bisa aja teman-teman yang punya nilai investasinya misalnya lebih dari 1 juta atau kurang dari 1 juta, itu teman-teman bisa dapatkan dalam bentuk cash 1 unit. Jadi kembali lagi Mas Anggi, kalau pertanyaan Mas Anggi dapat cash 1 unit, ya saya jawabnya tergantung dari amount investasi yang Mas Anggi investasikan di fund tersebut. Jadi kalau amount investasinya di atas threshold yang ditentukan, itu bisa aja dapatnya cash. Tapi kalau di bawah dari threshold yang ditentukan, itu dapatnya unit penyertaan.
Berarti ini cocok nih kalau apa sih istilahnya di generasi sekarang bilang tuh kalau buat jadi passive income itu bisa banget ya kayaknya. Betul ya. banget. Oke. Passive income dari dividen. Dari dividen ya. Setiap bulannya. Oke. Cool. Oke. Nah, produk BNIM itu sendiri kan segmennya let's say itu kan UI banget gitu. Ya. Walaupun bisa dimiliki oleh siapapun ya. Ya. Nah, kalau bicara soal kecocokan nih dari segi harga untuk memiliki reksadana ini, Mas. Itu buat kalangan mahasiswa deh, itu cocok nggak sih? Maksudnya kan sekarang reksadana tuh kan ternilai agak mahal ya, bahkan dari 100.000 bahkan gitu, bahkan ya kalau kantong mahasiswa tuh 100.000 jujur li mungkin beberapa agak berat ya gitu. Nah itu gimana Mas? Sangat cocok Mas Anggi. Uh-uh. Ini teman-teman bisa beli di harga 10.000. Oke. Jadi Mas Anggi bisa bayangkan tidak ada alasan untuk tidak berinvestasi. 10.000 ya. Jadi FYI sebenarnya hampir semua produk BNIM yang open end yang dijual di agen penjual reksadana di Apart itu mostly harganya semua 10.000. Mostly. Okay. Jadi teman-teman kalau mungkin beli kopi yang harga 15.000, ya. beli harga kopi yang harga 20.000, sorry to say teman-teman sudah bisa beli reksadana, teman-teman sudah bisa investasi dengan harga 10.000. Coba aja let's say 10 tahun atau 15 tahun yang lalu. Hal-hal itu sangat susah untuk ditemukan. Teman-teman bayangin aja, dulu ada stigma bahwa kalau mau investasi di pasar modal harus yang orang berduit, atau mungkin harus punya dana yang besar. Tapi sekarang kita patahkan konsep itu dengan investasi di reksadana. Salah satunya di produk kami yang kita memang sudah embrace retail banget. Jadi kita memang pengen kembangkan investor retail kita itu lebih aware lagi akan investasi di reksadana. Atas dasar itu kita buat produk kita lebih terjangkau dengan minimum pembelian 10.000 rupiah. Oh, nggak ada alasan lagi buat nggak invest. Kayak tadi saya barusan ngobrol sama teman saya tuh sehari ngopi bisa 5 kali katanya gitu. Kalau satu kali kopi itu 15.000 kali 5 tuh 75.000 itu baru sehari ya. Sehari kali 30 hari banyak lah intinya ya. Mas Anggi aja sehari makan nggak sampai segitu kan Mas Ari? Iya. Jangan spill di podcast Mas. Apa-apa lah. Ya, kita sama-sama sharing aja. Sama-sama sharing aja ya. Saya makan nggak nyampe 15.000 kalau makan siang ya. Ini Mas Anggi, gitu. Saya harus tiru dia sih. Anyway ini nggak akan saya sensor, nggak akan lulus sensor. Oke. Harusnya Mas, jangan disensor biar masyarakat tahu. Siap. Oke, baik. Lanjut Mas. Oke lah 10.000. Bisa dibeli di mana nih si Makara BNIM Makara ini Mas? Kalau untuk dibeli di mana tentunya dibeli di fintech Mas, dan fintech, ya. Juga bisa dibeli di bank dan juga bisa dibeli sekuritas. Jadi agen penjual reksadana kita itu secara garis besar ada 3, ada melalui bank, perusahaan sekuritas dan juga fintech. Mungkin kalau targetnya di sini adalah teman-teman mahasiswa bisa beli di sekuritas maupun beli di fintech. Kalau mungkin lebih lengkapnya teman-teman bisa langsung cek di situs website BNIM aja. Di situ semua ada list-list berapa banyak produk kita dipasarkan di apart-apart tertentu. Oke, jadi barangnya murah, aksesnya mudah, dan nggak ada alasan lagi untuk nggak beli ya gitu, karena dikasih kemudahan kalau masih nggak invest ya kebangetan gitu ya. Betul. Jadi apa Mas Anggi? Murah, mudah, cepat gitu. Mudah, cepat gitu. Anyway Mas, saya punya pertanyaan lain nih. Ini kan reksadana Makara investasi kan termasuk reksadana obligasi, reksadana pendapatan tetap. Yang mana umumnya ya reksadana pendapatan tetap itu profil risikonya itu let's say moderat ya. Nah, kita belum bicara jangka waktu investasi nih, dari profil risiko aja nih. Nah, menurut Mas Kevin, apakah ini cocok untuk investor katakanlah pemula gitu, yang masih kategori mahasiswa gitu? Menurut Mas Kevin gimana? Baru mulai tapi harus udah face to face dengan moderate risk gitu. Oke. Good point Mas Anggit. So basically kalau menurut kami ya, kami melihat sebenarnya BNIM Makara ini memang karena nature-nya reksadana pendapatan tetap, tapi di sini perlu kita notice lagi underlying-nya merupakan corporate bonds. Dan sebenarnya kalau kita gali lagi corporate bonds itu, obligasi korporasi itu, tenornya jangka pendek. Jangka pendek di sini let's say kurang dari berapa lama? Kurang dari 1 tahun mostly. Dan kalau kita gali lagi di situ ada yang namanya durasi dari portofolio secara keseluruhan memang kurang lebih kurang dari 1 tahun untuk fund Makara itu sendiri.
Jadi kembali lagi ke pertanyaannya Mas Anggi, kalau kita bicara soal resiko dan bicara soal cocok pada investor pemula atau tidak, sebenarnya di sini saya berani menyimpulkan bahwa hal itu tentu saja bisa menjadi opsi. Tapi cocok ataupun tidak cocoknya itu kembali lagi ke masing-masing individual investor. Saya pribadi bisa saja saya consider myself sebagai investor pemula, tapi saya suka dengan risiko. Kalau saya suka dengan risiko, ya saya nggak ada masalah beli produk yang punya risiko. Tapi meskipun Makara ini nggak punya risiko yang tinggi dibandingkan yang reksadana saham, kalau dibandingkan tetap aja Makara ini tetap punya risiko. Tapi otherwise, kalau balik ke pertanyaan Mas Anggi, cocok apa tidaknya, kembali ke profil risiko tetap. Cuman kalau saya pribadi, teman-teman yang mungkin kalau mau mulai berinvestasi sebagai pemula, bisa dicoba. Kenapa? Karena in other ways, kalau kita bicara soal data, reksadana pendapatan tetap dengan underlying obligasi korporasi yang durasinya pendek, itu cenderung less volatile. Yes, dibandingkan dengan yang lain. Jadi ya kalau mau dibilang bahwa sebenarnya ini bisa jadi opsi juga bagi teman-teman. Karena satu sisi tadi kita sudah sebut di depan bahwa produk ini dia membagikan dividen setiap bulannya. Jadi teman-teman pasti ada sense of kepemilikan yang baik juga karena fund ini bisa kasih saya dividen yang pasti setiap bulannya. Saya udah dapat cash istilahnya atau unit lagi setiap bulannya. Dari cash atau unit itu teman-teman bisa gunakan lagi, gulung lagi untuk reinvest di fund-fund lainnya. Atau mungkin ke fund itu sendiri. Itu by the way bagi-bagi dividennya itu tiap minggu ke berapa tuh Mas? Asik juga kalau ketahuan tuh Mas. Minggu pertama dan minggu kedua. Minggu pertama atau minggu kedua? Yes, atau minggu kedua, benar. Atau minggu kedua. Nice. Itu menarik sih Mas. Saya setuju sama Mas Kevin karena balik lagi tadi, lah BNI Makara itu apa tuh namanya moderat gitu ya. Tapi siapa tahu nanti investor pemulanya ini yang masuk konservatif gitu ya, mau istilahnya coba-coba gitu ya. Tapi tentu balikin lagi ke profil resikonya mereka gitu. Karena ternyata mau cerita dikit, kemarin saya sempat temui rekan kita itu ke sebuah literasi reksadana. Itu ternyata even maba mahasiswa baru itu ada yang sudah invest saham. Nah, itu kan sudah one step ahead gitu ya. Sorry, saham atau reksadana saham? Saat momen itu saham ternyata. Saham. Iya. Ternyata yang kita kenalin reksadana saham gitu. Jadi yang mau saya katakan sini adalah ternyata nggak semua mahasiswa itu awam semua atau very konservatif gitu. Ternyata some of them ada yang sudah jajal yang high risk investment gitu. Gitu sih. Justru kalau saya pribadi Mas, memang kembali lagi ke profile dan style. Profile dan style ya. Yes. Kenapa? Karena memang kalau menurut saya pribadi, mindset yang saya bangun dari awal berinvestasi adalah ketika saya punya small amount of money, uang saya masih kecil, saya justru akan benar-benar agresif tempatkan itu di investasi yang volatilitasnya tinggi, resikonya tinggi. Which is itu di saham dan juga mungkin kripto. Kalau saya pribadi. Kripto ya. Tapi kembali lagi saya sudah harus siap dengan apa yang akan terjadi. Kalau let's say saham saya dalam sehari turun 10%, saya harus siap akan itu kan. Mungkin berbeda dengan teman-teman yang lain, mungkin pemula, tapi dia punya profil risiko sangat-sangat low risk. Ketika melihat 10% turun dalam sehari, dia pasti akan bingung dan panik. Apa yang akan dilakukan? Bisa aja dia cut loss, bisa aja dia jual, atau mungkin bisa aja atas dasar itu dia nggak mau investasi lagi. Itu yang sebenarnya kita mau hindari. Kapok nih. Yes, benar. Jadi kembali lagi benar kepada profil dan style. Ya, betul, setuju. Jadi investasilah sesuai dengan risk profile-nya, balik lagi ke situ. Baik lagi Mas, kita ke makanan investasi. Itu tadi kan ada pembagian dividen tiap bulan, baik itu minggu 1 atau minggu kedua. Nah, ada nggak sih dampak not so good dari pembagian dividen ini? Terutama misalkan kalau investor ngelihat grafik reksadana tuh yang 1 year, 3 year atau mungkin monthly gitu, ada nggak? Atau mungkin ada spike di situ atau gimana Mas? Ada dampak yang ini good point. Jadi mungkin sekaligus kita sharing ya Mas ya. Jadi sebenarnya dampak dari pembagian dividen tentu saja ada, dan ini banyak sekali pertanyaan yang ditanyakan oleh investor yang dalam tanda kutip pemula ya. Jadi setelah pembagian dividen itu biasanya kalau teman-teman notice NAV price atau harga dari reksadana itu biasanya cenderung turun. Itu kenapa? Karena ya as simple as
dividen dibagikan dari dana keluaran itu sendiri. Oke. Jadi setelah dihitung NAV price-nya pasti jatuh. Diulangi Mas, dividen dibagi dari apa tadi? Diambil dari NAV itu sendiri Oke, atau dividen. dana keluaran itu sendiri. Jadi otomatis akan dibagi unit tetap, NAV price akan jatuh. Jadi seolah-olah harganya turun. Seolah-olah. Harganya memang turun. Tapi sebenarnya kalau kita hitung lagi ada yang namanya dividend adjustment NAV price setelah dividend adjustment. Jadi itu nanti ada formulanya lagi tersendiri. Akan diformulasikan, akan dikalkulat lagi sehingga nanti akan muncul namanya NAV price dividend adjustment. NAV price, dividend. Yes. Tapi kalau ada someone yang chip in atau subs di saat harga quote unquote jatuh, itu dapat harga yang saat jatuh nggak? Yes. Dapat ya. Dia akan dapat harga seperti itu. Oke. Tergantung dari jam berapa dia beli dan pada saat kapan dia dapat NAV-nya. Iya, jam berapa dia beli, mau tuh di bawah jam 12 Yes. atau setelahnya ya. Yes. I see. Jadi sebenarnya itu salah satu PR sih Mas Anggi. Jadi karena kemarin memang banyak sekali pertanyaan dari investor, Ya. kenapa pada saat pembagian dividen ininya turun dan lain sebagainya. Kita bisa jelaskan itu. Ya. Karena memang dividen diambil dari NAV itu sendiri, tapi akan berdampak ke penurunan NAV secara price. Tapi kalau setelah itu kita bisa formulasikan lagi, ada yang namanya NAV price adjustment setelah pembagian dividen. Jadi perhitungannya atau sebutannya nanti disebut dengan total return. Jadi intinya itu ada formulasinya lah. Formulasinya lah ya. Dan itu memang tidak semua appart, kalau kita boleh jujur, tidak semua appart bisa menampilkan itu di platform mereka masing-masing. Hanya beberapa appart yang mungkin kita bisa komunikasikan itu dengan baik, sehingga nanti pada saat di platformnya mereka bisa tampilkan NAV price yang sudah dihitung dengan dividen. Oke. Nah, berarti ada grafik yang turun, tapi no worries karena itu ada tadi penyesuaian tadi apa? NAV dividen gitu. Jadi no worries kalau ada grafik turun karena dari komposisi efek dalam portofolio sendiri itu mostly tadi itu adalah obligasi korporat ya Mas ya gitu. Ada pertanyaan sedikit nakal nih Mas, berarti kalau mau manfaatin saya bisa dong masuk pas lagi harga turun terus saya check out di saat harga lagi naik. Betul banget, itu sebenarnya konsep yang sangat-sangat basic ya Mas ya. Iya sih. Kita tahu bahwa salah satu opportunity kita kalau beli suatu investasi adalah beli di harga bawah, jual di harga atas. Gitu. Itu benar-benar strategi yang baik. Cuman itu dia tadi fiturnya bagi-bagi dividen tiap bulan minggu 1 atau 2, tapi nggak pernah kasih tahu tanggalnya Mas ya. Karena kalau dikasih tahu kalau diberitahu tanggalnya, maka nanti ada opportunity tadi itu tuh beli di harga bawah, jual di harga tinggi. Anyway, tadi kita sempat singgung Mas, kita coba beralih dikit ke event larinya UI. Itu kan kelas-kelasnya, Mas Kevin ikut yang kelas berapa kilo Mas? Saya yang 10 kilo aja Mas. Mas Anggi 21 kan? Oh enggak Mas, kita sama lah 10 lah nanti. Anyway, ikuti Mas Anggi. Anyway Mas, kan ada kelasnya, ada kelas 5 kilo, 10 kilo, ada yang 21, sekian alias half marathon. Nah, kalau boleh nih Mas kita analogikan kelas lari sama reksadana. Nah, bisa nggak nih kita mix match-nya nih Mas? Dari reksadana yang low risk sampai yang high risk gitu Mas. Bisa nggak sih? Jadi maksudnya Mas Anggi, saya 10 kilo, reksadana mana yang cocok dengan 10 kilo ini maksudnya? Kurang lebih gitu. Jadi mungkin gitu. Iya, kita bicara high risk dan low risk ya. Jadi kalau kita tahu kan kalau mungkin bisa kita main pakai angka sih analoginya mungkin ya. Mungkin kalau teman-teman yang cenderung punya profil risiko rendah, teman-teman bisa main di reksadana atau investasi di reksadana pasar uang ya. Which is itu teman-teman mungkin analoginya dengan lari di 5 kilo ya Mas Anggi ya. Fun run ya. Fun run 5K ya, 5 kilo. Karena ya kenapa 5K sendiri kan dalam tanda kutip ya, mungkin tidak terlalu jauh bagi beberapa orang, dan juga mungkin punya chances resiko yang tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan 10 dan 21 kilo kan. Karena mungkin resikonya paling habis setelah lari ada cedera, atau mungkin bagi yang punya beberapa masalah dengan tubuh bisa ada cenderung ke sana, sakit dan lain sebagainya. Jadi ya mungkin kita bicara hal-hal yang seperti itu. Jadi mungkin 10 kilo kita bisa kaitkan dengan reksadana pendapatan tetap, dan 21 kilo hingga full maraton itu mungkin reksadana saham, dan mungkin juga ETF dan reksadana saham. ETF ya.
Kalau saya 10 kilo, jadi mungkin saya cocoknya di reksadana penerbangan tetap gitu ya Mas Anggi, yang mungkin sedang-sedang saja lah yang ya kita ya. moderat aja gitu ya. Karena ternyata baik investasi ini, kalau saya pribadi nih, investasi itu nggak kayak misalkan apa nih istilahnya tuh, kita mau nyemplung di reksadana obligasi nih, itu nggak sesimpel punya reksadana pasar uang kali 2 gitu ya kan, produk pasar uang A pasar uang B gitu. Dan juga begitu pun lari Mas, kalau menurut saya kalau lari 10K itu nggak sesimpel kayak 10 lari kali 5K kali 2, ternyata capeknya beda. Capeknya tuh beda, apalagi yang 21K dan seterusnya. Oke Mas, kalau bicara soal lari nih, masih soal lari nih. Sekarang istilahnya itu lagi rame pelari culture. Pelari culture, tahu nggak Mas apa? Apa itu? Pelari culture sebenarnya itu dari culture runner. Kultur. Tapi di bahasa slangnya pelari culture gitu. Pelari culture. Nah, apa itu Mas? Pelari culture nih pelari yang lebih mengedepankan taste pada larinya. Jadi bisa ngelihat gedung-gedung kalau di kota, bisa ngelihat misalkan kalau di event Jawa Tengah ada ngelihat candi, jalannya kelak-kelok jalannya indah gitu. Jadi culture runner kurang lebih seperti itu ya. Jadi gitu. basically dia nggak fokus on pace, tapi fokus on pemandangan yang ada, view-nya gitu mungkin. Nggak fokus di pace ataupun di pengen juara 10 besar gitu. Itu nggak fokus di situ. Jadi dia senang lari with vibes mungkin ya. Jadi city view atau mungkin village view gitu ya. Nah pelari culture ini termasuk yang rajin lari Mas. Saya juga pelari culture sih, pelari dadakan gitu. Nah tapi Mas Anggi culture-nya apa? Culture-nya danau. Ya hutan lah gitu. Anyway, kalau pelari culture ini rutin Mas lari, nah si investor culture katakanlah gitu, itu mesti serutin apa sih Mas investasi untuk yang bagi yang pemula gitu kayak saya gitu. Iya. Kalau pemula mungkin kita pakai study case beberapa investor kita retail. Jadi investor retail yang ada di BNM itu mostly mereka investasi setiap bulannya. Kenapa setiap bulan? Setiap bulan, oke. Setiap bulan kenapa? Karena katakanlah mahasiswa atau mungkin pekerja, mereka kan dapat pendapatan setiap bulan. Jadi dari pendapatan setiap bulan itu ya seperti biasa mereka akan ada alokasi money management. Mungkin ke expense mereka, mungkin ke biaya healing mereka, dan juga mungkin the most important thing untuk investasi. Jadi serutin apa, sedisiplin apa, mostly orang-orang itu setiap bulannya. Setiap bulan di akhir kali ya? Di akhir bulan pada saat mungkin terima gaji atau pendapatan dan lain sebagainya. Oh, maksudnya di akhir saat dapat ya, bukan uang sisa maksudnya Mas? Mungkin bisa jadi kali ya. Bisa jadi antara dia di akhir atau mungkin pada saat dia dapat gaji dia langsung alokasikan. Beberapa orang kan mungkin berbeda-beda, tapi mostly kalau dari pengalaman dari BNIM kita interview beberapa investor yang mereka kebanyakan ya setelah dapat gaji pendapatan mereka langsung distribute ke investasi. Oh, berarti di awal ketika dia menerima. Namun untuk menerima gajinya itu bisa di akhir bulan gitu ya maksudnya. Jadi maksud saya sih sisihkan bukan sisain. Itu ya nggak sih? Bahasa Mas Anggi ini markom banget ya Mas. Amin, sisihkan ya bukan sisain. Oke Mas, anyway Mas balik lagi nih dari lari Makara balik lagi untuk Makara nih Mas. Selain BNI Makara nih, ada produk reksadana lain nggak buat melengkapi kita punya portofolio gitu, buat investor pemula ya kayak saya, let's say. Tadi di awal Mas Anggi udah singgung ya, BNIM punya berbagai produk reksadana. Jadi kita punya pasar uang. Pasar uang sendiri kita terbagi lagi, ada yang konvensional, ada yang syariah. Kita punya penampilan tetap, corporate maupun government, yang durasi panjang maupun durasi pendek. Saham juga kita punya, active manage maupun pasif. Jadi kalau mau dibilang kita semua punya. Jadi pertanyaan Mas Anggi, kira-kira produk mana yang cocok untuk jadi alokasi portofolio teman-teman? Saya pribadi, saya bisa menjawab dengan confidence bahwa kita punya semua produk jenis itu. Jadi teman-teman tinggal memilih saja dalam tanda kutip di sini sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan kondisi market yang ada. Saya kasih contoh, mungkin teman-teman sudah pada tahu tahun ini hingga tahun depan Fed bakal turun suku bunga, dan sooner or later Bank Indonesia juga bakal melakukan hal yang sama. September kalau nggak salah Fed ya. September. Bulan ini.
Oh iya, sekarang Bulan udah bulan September, September. Oh, iya. mau ya ampun. Iya, Jadi iya, di iya. bulan ini bakal cut rate. Hmm. Jadi tidak otomatis. Saya tidak bilang secara otomatis, tapi secara sejarah Ya. Bank Indonesia akan mengikuti. Mungkin 1 atau 2 bulan setelahnya, tapi Bank Indonesia akan mengikuti. Oke. Karena kalau kita lihat juga, kita bahas market dikit, dolar mulai menguat. Ya. Jadi memang inflasi mulai menurun juga. Jadi memang ada sinyal yang kuat suku bunga bakal turun. Suku bunga yang turun, Ya. tentunya secara theoretical dan secara historical juga, Ya. obligasi dengan durasi panjang, dengan tenor panjang, Ya. akan lebih perform dibandingkan dengan obligasi yang punya tenor pendek. Tenor pendek. Oh. Jadi menjawab pertanyaan Mas Anggi, kira-kira produk apa yang bisa dilengkapi? Ya. Kalau mau saya bilang, dari mungkin tahun ini hingga tahun depan hingga seterusnya, beberapa periode ke depan, reksadana pendapat tetap dengan underlying obligasi durasi panjang bisa jadi pilihan. Bisa jadi pilihan. Yang kedua, tentunya teman-teman bisa mulai ke equity, reksadana saham. Reksadana saham ya. Kenapa? Karena suku bunga mulai turun. Ya. Di Amerika tentunya juga suku bunga mulai turun dan banyak investor asing mulai lagi kembali ke Indonesia. Mereka apa sih istilahnya, Inflow ya. dari bulan-bulan sebelumnya hingga sekarang sudah mulai meningkat dibanding periode-periode sebelumnya. Dan kita confidence bahwa pasar modal Indonesia bisa bangkit, IHSG bisa bangkit. At least hingga akhir tahun ini mungkin inflow bakal masuk lebih besar dari bulan-bulan sebelumnya. Amin. That's why sekarang mungkin kalau Mas Anggi lihat bulan Juni itu IHSG di kurang lebih mungkin di bawah 7.000 kalau saya nggak salah. Sekarang udah 7.600. Ya, secepat itu ya. Secepat itu Mas Anggi. Itu ya. Jadi sebenarnya, dan kalau kita lihat juga PE dari IHSG itu belum 20 kali. Kalau tidak salah mungkin saya lihat belum sampai 17 kali malah PE IHSG. Jadi ya bisa dibilang IHSG itu masih murah dan banyak sentimen yang akan mendukung IHSG itu berpotensi naik ke depannya. Wow. Jadi 2 produk itu Mas Anggi bisa jadi consider. Ya. Reksadana pendapat tetap dengan durasi panjang dan juga reksadana saham. Baik itu pasif maupun aktif. Nice. Jadi itu ya produk reksadana yang bisa melengkapi kepemilikan portofoliomu di reksadana. Thank you banget Mas Kevin, sampai bahas price to earn ratio segala nih kan. Padahal kita cuma mau bahas lari sama Makara. Gitu. Anyway, monggo closingnya Mas buat great people di luar sana yang mau lanjut invest ataupun yang baru mulai invest. Silakan Mas Kevin. Thank you Mas Anggi. Jadi kalau dari kami pribadi, kami sebagai manajer investasi tentunya kami akan selalu providing best product bagi investor, di mana produk yang kita keluarkan, yang kita terbitkan itu untuk menjawab kebutuhan investasi teman-teman semua. Yang bisa kami sampaikan bahwa reksadana itu instrumen investasi yang memang cocok dan kita sarankan untuk investasi dalam jangka panjang. Jadi bagi teman-teman yang ada di sana yang ingin memulai investasi, teman-teman harus rutin berinvestasi di reksadana. Dalam hal ini disiplin itu harus dibangun, disiplin dalam berinvestasi itu harus dibangun. Karena memang investasi pada reksadana ini membutuhkan waktu. Dan waktu yang dibutuhkan itu memang for the long term. Beda dengan kalau teman-teman trading harian, reksadana tidak bisa dilakukan secara trading harian. Karena teman-teman tahu sendiri, teman-teman beli hari ini dapat harganya kemudian di esok harinya. Dan sistemnya tidak seperti saham yang trading harian pada umumnya. Jadi yang bisa kami sampaikan bahwa reksadana ini investasinya harus rutin. Bisa aja bulanan, bisa aja mingguan, tergantung dari profil resiko teman-teman dan juga kemampuan dan juga goals dari financial teman-teman semuanya. Jadi stay disiplin, dan yang terpenting adalah jangan lupa sisihkan peran teman-teman untuk diinvestasikan ke reksadana. Mantap. Itu Mas Kevin. Mas Anggi nggak ada? Keren. Oh enggak dong, saya hostnya. Siapa tahu Mas Anggi mau ada. Paling dari saya sih sama seperti Mas Kevin, sisihkan ya, bukan sisakan, dan juga tetap rutin investasi serutin kamu latihan lari atau olahraga ya. Jadi buat great people di luar sana, teruslah berolahraga, teruslah berlari, tapi jangan lupa teruslah berinvestasi. Thank you Mas Kevin untuk sharing sessionnya hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua dan investor dan semua great people di luar sana. Great people, terima kasih semuanya sudah setia menonton Liquid.
Jangan lupa follow akun Instagramnya BNI Asset Management di @bni-asset-management. Saksikan tayangan lengkapnya di YouTube dan juga Spotify BNI Asset Management. Jangan lupa follow juga Facebooknya BNI Asset Management dan Spotify-nya BNI Asset Management. Oke Mas Kevin, yuk kita closing dengan yelnya BNI AM. Oke. BNI Asset Management, Better Future, Invest Now. Sampai jumpa. Sampai jumpa guys. Sampai jumpa.